Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kali ini seperti yang sudah kalian banyak request, gue lihat dari kemarin kolom komennya bang, bahas One Piece live action. Oke, gue jabanin sekarang ya. Kita bahas, kita ngobrolin. Ya, sebenarnya gue pengen buat review sebenarnya, tapi ala-ala ngobrol lah. Jadi nggak usah dianggap serius amat, anggap aja abis gue tonton, ya gue kasih lihat nih perspektifnya dari gue kayak gini. Nah nanti kalau kalian, bang, menurut gue gini, menurut gue gitu. Nah nanti kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Dan sebenarnya ini gue juga sudah mempersiapkan mental ya. Alhamdulillah gitu kan, mental gue sih secara psikologi sih aman. Karena kalau misalnya ada masalah sedikit di mental gue udah bisa mampus nih. Ini fansnya One Piece ya, udah pasti barbar banget, yakin gue. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kasih honest review. Ya biasa kan kalau di luar negeri kan honest review, review jujur. Ya nggak usah kagak ada yang bayar, kagak ada yang apa. Kita omongin aja, kalau jelek jelek, kalau bagus bagus. Karena menurut gua One Piece live action itu sama-sama bagus sama Alice in Borderland gitu, Samurai X gitu ya. Maksud gua gitu. Oke, ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke review One Piece live action. Oke, ini seperti yang kalian tahu, udah trending dari zaman kapan ya film One Piece ini, bukan film, series ya, series One Piece ini udah keluar di Netflix, langsung keluar. Kalau di Netflix kan langsung 8 episode ya, kagak kayak Disney Plus Pak. Kalau Disney Plus tuh lu nunggu seminggu, agak males ya. Gue lagi nonton Ahsoka nih, ini sekarang nih gue lagi nonton Ahsoka baru episode berapa, 3 ya. Nah ini sekarang kalau One Piece langsung sampai 8 langsung keluar. Nah buat kalian yang belum tahu semua nih, ya gue bakal kasih dari dua perspektif. Satu, orang yang belum pernah nonton series One Piece sama sekali. Yaitu termasuk, nih kameramen gue nih bro, ya kan lu gak nonton kan? Ini pecinta Naruto, bully aja. Tapi jujur, ya, lu kalau ngomongin Naruto sama One Piece, gue sih tim Naruto pak. Wah, ini pasti langsung. Udah pasti. Ya, tapi ya dari sisi yang belum nonton sama yang udah nonton. Kenapa? Karena series One Piece live action ini adalah tujuannya kalau menurut gue untuk mengexpand ya untuk mengkaji para fans-fans yang belum pernah nonton film series One Piece sebelumnya. Jadi orang yang udah nonton bisa nostalgia lagi, kembali lagi ke season awal ya kan. Kalau misalnya buat yang belum nonton, males kayak misalnya kayak gue sama kameramen gue sih sebenarnya nonton, cuman belum sampai yang terakhir G5, gue belum sampai situ. Ya kalau kayak kameramen gue pasti kan orang-orang bilang malas nonton One Piece, kenapa? Karena sampai sekarang udah berapa sih? 1000-an kan? 1060. Gila lu, gak mungkin sih. Gue yakin gak ada orang di dunia ini yang misalnya belum nonton One Piece terus kayak mau demi nonton One Piece nonton dari awal. Wah gila aja lu. Ya, tapi ya ini demi untuk untuk mengambil hati para penonton lain yang belum pernah nonton One Piece, dikeluarkan live action ini gitu. Makanya gue bakal kasih lihat kalian dari dua sisi. Mungkin dari sisi yang pertama dulu kali ya, dari sisi yang udah nonton One Piece sebelumnya. Menurut gue kemungkinan besar ya orang yang close minded itu mungkin kurang suka gitu ya sama series One Piece live action ini. Kenapa? Pertama, ya banyak yang dirubah meskipun secara garis besar story-nya itu sebenarnya nggak dirubah. Ya, jalur utama ceritanya tuh nggak dirubah, premis utamanya, tapi memang ada beberapa karakter yang dihilangin gitu ya. Ya wajar, kenapa? Karena ini kan live action. Ya, biasa tuh para bocil-bocil wibu yang gila udah kayak One Piece is my whole life ya. Orang bocil yang nggak pernah keluar rumah tiap hari kerja nonton One Piece. Nah, itu pasti nggak suka. Kenapa? Karena ya mereka udah kegilaan gitu, udah dewanya One Piece. Dirubah dikit, lebih make sense sedikit, jadinya nggak mau terima. Nah, ini live action ini menurut gua bagus karena adegan-adegannya itu banyak yang dibikin lebih realistis. Contoh nih ya, gua kasih tau contoh. Yang paling gampang deh, monster sapi ya. Lu para yang udah nonton One Piece harusnya tahu kan, ada monster sapi yang di laut itu kan, yang ada satu episode tuh keluar bom gitu kan, ditendang misalnya si Sanji ya, ditendang sama si Sanji langsung kalah bos si monster sapi itu kan. Kayak nggak mungkin lah lu taruh di Netflix tiba-tiba ada monster sapi gitu, kayak monster laut apa banget ya maksudnya hal-hal yang kayak gituan kayak atau misalnya ya karakter-karakter yang di tone down secara ekspresi. Nah ini
para bocah-bocah nggak mungkin ngerti nih. Ya mereka mungkin udah kebiasaan ngelihat Sanji yang kalau misalnya ngelihat Nami langsung wuhu, ya kan? Hati-hati lope-lope langsung keluar, Pak. Ya, terus alisnya juga ini selalu jadi permasalahan pasti buat kalian tuh. Alis Sanji kan gini bang, spiral. Kenapa di live action kayak gitu? Gitu, banyak masalah, ya kan? Ya mau gimana ya, kayak misalnya Usopp ya kan, Usopp hidungnya. Ya kalau dia seperti yang kalian tahu di anime atau di manga kan udah kayak Pinocchio, Pak. Nah, di sini lebih normal. Ya sebenarnya ini menurut gua hal yang pengen mungkin dibuat realistis. Dan menurut gua ini nggak masalah apa? Satu, Ichiro Oda, ya, kreatornya One Piece itu yang bener-bener seleksi semua case-nya dari awal. Dia itu turun tangan langsung buat bikin series live action Netflix ini supaya bisa jadi sukses. Karena ya kita lihat konteksnya dong belakangan ini. Wah, One Piece, bukan One Piece, anime-anime terakhir tuh yang live action, waduh Pak. Asalkan lu tahu tuh, langsung begini kameramen gue ya. Attack on Titan, ini kita udah sempet bahas sebenarnya. Attack on Titan udah CGI-nya kayak apa ceritanya tiba-tiba si Levi bisa pacaran sama si Mikasa, kayak apa banget gila lu bikin cerita kayak gitu. Dragon Ball, wah Dragon Ball sih ya udah soalnya Hollywood yang buat, jadi kayak apa banget ya, itu udah fatal kalau buat gua. Tapi tetap aja kan ada beberapa track record yang kita nggak bisa lupain juga. Samurai X misalnya yang tadi gua udah bahas, sama Alice in Borderland tuh favorit gua banget ya. Karena apa? Meskipun mereka ngikutin manganya atau animenya, tapi mereka bisa mengkonversi menjadi live action yang lebih realistik, kesan darknya, seriusnya dapet. Memang kalau misalnya lu lihat Samurai X ada beberapa yang lo kok begini, karakternya kok nggak kayak sama di anime, ya itu wajar. Ya, namanya juga live action. Nah sama kayak One Piece. Kalau One Piece ini menurut gua agak lebih rancu karena ini agak di perantara nih. Satu, One Piece itu komedi, ceria-ceria awalannya ya, openingnya tuh. Jadi kalau misalnya mau dibikin live action, wah kan orang juga takut gitu. Orang udah takut mau buat, aduh gimana bakal sampah nggak ya kan. Semua orang pasti mikirnya gitu. Tapi ternyata pas kemarin dibuat keren banget ya. Ichiro Oda tuh tangan langsung dipilih cast-castnya bagus semua. Nah ini kita langsung bahas nih ya. Dari yang pertama dulu nih. Kita lihat esensi sebenarnya kartun atau anime itu kan ya adalah kalau menurut gua nih ya, itu seni dalam melebaikan sesuatu. Ya, jadi kalau misalnya lu ngeliat kartun ya itu emang harus lebay karena itu esensinya di situ tuh biar kita suka nontonnya. Contoh yang tadi kita udah bahas tuh mengenai Sanji misalnya yang suka matanya lolok, terus kayak misalnya si Usopp lagi marah kan, Usopp mulutnya bisa tiba-tiba kebuka mangap, ada gigi-gigi tajam-tajam gitu kan. Nah itu ya lebay, emang bagus jadi kita lucu. Nah di live action ini dirubah, nggak masalah buat gua. Kenapa? Karena ya namanya live action dan balik lagi realistis, nggak harus kayak gitu. Cuma nih kita langsung masuk ke minus ya. Kita langsung masuk ke minus dari One Piece live action ini ya. Yang pertama adalah gue pengen bahas nih salah satu adegan yang menurut gue beda banget sama versi manga sama animenya, yaitu adegan di arc-nya Baratie ya. Ini di restorannya si Sanji sama si Zeff. Kalau kalian lihat di animenya development karakter ya antara mereka berdua tuh kental banget Pak, dari awal sampai akhir. Nah di akhirnya itu kita bisa dibuat emosional. Kenapa? Kalian inget scene ketika si Sanji sujud sama si Zeff karena wah kalau misalnya nggak ada lu, waduh gua nggak bisa hidup gimana. Itu bagus banget serius di animenya. Pertama karena muka ekspresi lebaynya, nangisnya lebay, sampai distorsi pas lagi sujudnya itu bagus banget. Tapi yang gue apresiasi lagi itu sebenarnya penulisannya. Di awal kita dikasih lihat kalau misalnya si Zeff ini ya udah bersekongkol dulu nih sama ininya kan, para chef-chefnya di situ, para ininya tempat orang-orang yang di Baratie situ. Kalau misalnya mereka demi bikin si Sanji ini keluar dari restoran, bukannya buat musir, bukan, karena buat si Sanji bisa meraih mimpinya untuk mencari All Blue. Ya, All Blue itu ya lautan yang isinya bahan-bahan makanan lautan yang melimpah banget. Nah, itu kan impiannya si Sanji. Demi itu, mereka demi rela ngusir itu sampai mereka sekongkol segala. Pas terakhir pas si Sanji udah mau keluar, mau masuk ke krunya topi jerami, ke krunya si Luffy ya kan, sampai sujud. Nah, blockingannya si Zeff-nya di atas, Luffy-nya di bawah. Artinya apa? Artinya dia bener-bener
thankful banget, grateful banget kalau misalnya selama ini dia udah dibimbing sama si Zeff gitu loh. Nah, ini yang gue kurang suka di live actionnya. Di live action diganti Pak adegannya. Jadi kapalnya itu malah udah jauh kapalnya, terus si Zeff tangannya di sini lagi di saku, dikocek kan. Gini, terus abis itu si Zeff-nya bilang ngomong apa gitu kan ke si Sanji kan, terus baru si Sanji bilang terima kasih. Udah jauh-jauhan. Esensinya kurang, emosionalnya kurang gitu loh. Bahkan ya awalannya pun itu masih gue ngerasanya, oh mereka masih berantem karena emang awalannya beda juga nih. Si Zeff-nya malah ngusir, udah lu nggak usah lu di sini gitu loh. Padahal kan si Zeff-nya sebenarnya sayang sama si Sanji. Nah di sini diganti, jadi esensinya pas gue ngeliat kok kurang gitu ya. Ya ditambah lagi itu ekspresinya si Sanji, gue setuju. Pemilihan aktornya gak selebay yang di kartun, di anime. Ya, tapi itu menurut gue make sense. Gak terlalu pervert yang kayak di anime yang bener-bener, tau kan? Yang sampai Nami gitu loh. Jadi ya, gak, kalau ya buat beberapa orang masalah, buat yang suka banget sama animenya. Tapi kalau yang buat yang udah cuma nonton live actionnya doang, lebih make sense lah. Ini orang lebih terhormat gitu. Ya cowok mahal gitu. Kalau Sanji di anime, cowok murah Pak. Cowok murah ya. Terus ada adegan lain nih. Gue bakal jelasin kalian yang menurut gue berbeda sama di anime, tapi gue kurang suka. Gue lebih suka di animenya. Apa? Yaitu adegan ketika emaknya si Nami mati, Pak. Ditembak. Jadi gini, kalau kalian tahu di animenya, ya si emaknya Nami ini mati karena apa? Karena dia tetap kekeh gitu ya. Ini anak buah gitu ya. Anak kan ada dua tuh, si Nojiko sama si Nami ya. Nah, ini anak buah. Ya kalau misalnya ini kasih selamat lah dua anak ini ya, gua aja yang mati gitu loh. Dapat emosionalnya. Nah, tapi di live actionnya diganti. Bohong emaknya bohong, si dua anak ini disembunyiin di bawah. Nah, ini gua langsung keinget sama scene di filmnya Inglourious Basterds. Kalau kalian tahu, ini filmnya Quentin Tarantino ya. Film Quentin Tarantino di openingnya kalau kalian ingat sama tuh ya, si Hans Landa ya datengin ke rumah si bapak-bapak lagi nyembunyiin orang Yahudi di bawah ini kayu sini di bawah rumah, ketahuan. Nah itu bedanya tuh kalau misalnya yang di Inglourious Basterds itu bener-bener slow face, lambat, dialognya panjang tapi kita bikin duk. Nah kalau misalnya di One Piece ini bikin fast pace, kenceng, cepet, tapi ya kurang apa ya kesannya ya. Gue kurang ngerasain emosionalnya. Apalagi nih ya, ini mohon maaf nih, nanti gue bakal bahas di sesi acting. Wah, si Nojiko pas aktris Najiko yang masih kecil, actingnya, waduh. Ya, tetangga gue yang masih bocil lebih jago actingnya daripada si Nojiko. Jujur, actingnya lo harus lihat Pak. Gue awalnya emang udah mau nangis nih, gue udah mau emosional, tapi gue ngeliat kok begini acting, nanti gue bahas di sesi acting gitu ya. Nah itu mengenai beberapa scene-scene yang dirubah yang bikin gue dongkol banget. Tapi sisanya banyak sih yang dirubah, kayak misalnya si Don Krieg gak dimasukin ya. Adegan misalnya si Luffy di awalnya, kalau di anime kan langsung dari gentong, boom, ini dikasih lihat development karakternya dari awal, gimana cara dia masuk gentong, dikasih lihat di live actionnya. Banyak sih adegan-adegan yang kayak gitu, apalagi yang nggak make sense, yang nggak masuk akal. Kayak misalnya karakter Hachi, ya, yang punya tentakel di tangannya. Ya, lu apa nih lu? Live action masa nggak ada Hachi? Hachi kan karakter penting. Lu kira gampang buat tentakel kayak gitu? Live action, buset dah CGI. Lu mau keluar budget berapa? Ini aja udah gila Pak, masalah CGI. Nanti gue bahas juga nih masalah CGI gitu. Nah, ini yang terakhir nih gue bahas secara singkat lagi mengenai apa visual ya. Visualnya jujur aja nih, buat yang bilang sinematografinya keren-keren, kalau gua sih sebenarnya apa ya? Ini bisa dibilang kayak dia mencoba untuk membuat sinematografi yang kayak berkelas gitu. Walaupun ini anime adaptasi, tapi kesannya sinematik banget. Kalau gua perhatiin, kayaknya ya, ini sorry kalau misalnya gua salah ya, kayaknya dia pakai lensa anamorphic. Ya, kalau setahu gua kan kalau lensa itu ada dua ya, anamorphic sama spherical kan, iya kan? Kalau yang setahu gue nih, sorry ya kalau gue salah nih, karena ya gue pernah sih nyoba-nyoba, tapi ya karena gue bukan yang kameramen ya profesional banget, jadi ya ini kayak kameramen gue lebih ngerti kali ya. Tapi ya setahu gue kalau perbedaan antara anamorphic sama spherical, kalau spherical itu lebih crisp gitu hasil gambarnya, visualnya. Jadi kalau misalnya lu mau bikin bokeh pun di belakang itu tetap jelas gitu. Lampu misalnya ada titik-titik lampunya tetap bulat, bener?
Bener kan? Kalau spherical lebih murah lensanya, ya kan? Kalau anamorphic kan harganya autis kalau nggak salah. Gue pernah nanya tuh Kak Joshua tuh teman gue, dia ini banget anaknya cinephile banget, cinephile lagi apa, fotografer banget anaknya. Dia pernah jelasin ke gue kalau misalnya anamorphic tuh mahal dan itu bokehnya itu lampunya kalau misalnya yang tadi di spherical itu bulat, ini jadi agak ke distort, jadi lonjong gitu loh. Jadi dapat kesan feel yang agak gloomy bisa gue bilang, distortionnya kayak gede banget gitu ya. Dan banyak sih efek-efek yang bisa dihasilkan oleh lensa anamorphic. Misalnya contohnya kayak misalnya kalau misalnya dalam sinematografi nih bahasanya kalau nggak salah tuh breathing ya. Ini breathing maksudnya apa bang? Aduh ribet banget bang. Nah ini gue jelasin nih. Nih A sama B misalnya nih ya kan. Dari fokusnya ke si A, ini bokeh si B ya kan. Tiba-tiba set. Si B-nya fokus, A-nya jadi bokeh ya tahu kan. Si fokus ya. Ya itu kalau gue breathing ya. Ya breathing kan bener kan? Iya lens breathing. Nah itu bisa dihasilkan lewat ini anamorphic. Contoh lagi. Misalnya lens flare. Nah lens flare ini kalau kalian lihat biasa yang di film-film tuh yang lampunya ketarik gitu kan ya, yang panjang gitu. Nah itu namanya lens flare. Itu juga bisa dihasilkan lewat apa? Anamorphic. Nah gue perhatiin ya, kayaknya sih One Piece kayaknya gue nggak tahu nih, kayaknya pakai anamorphic harusnya bener-bener soalnya distortionnya banyak banget. Dan ini yang menurut gue kok agak gimana ya buat gue ya, gue kurang cocok gitu. Karena apa? Kalau misalnya ngomongin anime pertama, apalagi One Piece, menurut gua harusnya yang difokusin itu lebih ke world building, bener nggak? Ya dong, kita kan mau ngeliat One Piece, ini di sini nih, ini lagi di sini desa ini lagi di sini, ini lagi di sini, kapalnya begini gitu kan, production desainnya seperti ini. Nah itu kan lebih enak kalau menurut gua, mending pakai spherical aja, jadi lebih crisp gitu loh, semuanya jelas gitu loh. Daripada lu maksain pakai anamorphic yang mau dibikin lebih sinematik, tapi ya kalau menurut gua jadi kesannya agak pusing gitu. Kalau gua ngeliatnya ya, misalnya kayak ada tuh close up si Luffy lah atau si Nami di close up gitu kan. Ininya distortionnya bener-bener blurnya panjang-panjang gitu. Gue kayak agak aduh kurang enak. Kalau gua ya, gua nggak tahu kalau kalian suka ya tulis di kolom komentar aja. Ini kalau ngomongin sinematografi nih ya. Tapi kita ngomongin plusnya aja langsung ya Pak ya. Plusnya. Nah, gua ngomongin dari perubahan lagi nih. Perubahan apa yang dihasilkan dari live action ini dari animenya? Pertama, cerita misalnya kayak si Garp ya, kakeknya si Luffy. Ya, si Garp ini kalau kalian tahu sebenarnya di animenya itu muncul di ya Water 7. Ya, di Water 7, tapi di sini di live actionnya tuh dimunculin di awal. Langsung di arc-nya East Blue ya. Di East Blue Saga langsung dimunculin. Ya, gua nggak masalah, kenapa lagi-lagi kayak misalnya Kobe juga deh, Kobe itu kalau misalnya kalian tahu di anime nggak penting, ini karakter yang cuman muncul di awal habis itu kayak jarang muncul lagi gitu loh ya. Tapi di sini muncul terus. Nah, kayaknya juga sama nih. Kenapa? Karena mereka itu dibangun sebagai karakter, semacam karakter utamanya sebenarnya selain krunya Topi Grami ya, tapi mereka tuh berdua termasuk yang nge-build up ceritanya. Nah ini kan season 1 doang nih One Piece, episode 1 sampai 8. Nah gimana caranya ngebuat anime yang kesannya arc ini pecah-pecah dong, dibikin jadi satu season yang compact. Ya itu caranya, dirombak fokus utama ceritanya. Si Garpnya dimasukin dulu, si Kobe dimasukin dulu, dirombak ceritanya supaya di akhir begini, begitu. Gitu. Ya itu fundamental banget tuh orang. Oh iya, gue lupa ya, satu lagi nih. Mau ngomongin One Piece live action ini, ya, buat yang kalian belum tahu, ini tuh sebenarnya ngambil ceritanya East Blue Saga yang bisa dibilang totalnya 40 episodean. Dari 40 episodean itu dipotong jadi cuma 8, Pak. Ya namanya kan One Piece live action, masa gila lu budgetnya mau dibikin 40, mampus banget. Ya jadi ya berarti kira-kira ya satu episodenya live action kayak isinya 5 episodenya anime gitu, kurang lebih. Ya makanya ceritanya tadi gue bilang tuh banyak yang dirombak, ya banyak yang dirombak jadinya lebih compact. Gue nggak ada masalah sama sekali, apalagi buat yang belum nonton animenya lebih nyaman aja daripada lu gila lu lebih. Nah tapi jadi negatifnya lagi nih, gue bahas lagi. Sorry ya agak berantakan nih reviewnya, tapi ya agak pusing gue juga nih bahasnya ya. Kayak ngomongin yang negatifnya lagi nih, yaitu adalah kesan dramatisnya jadi kurang dapet guys.
Kenapa kesan dramatis kurang dapet bang? Karena ya dibikin compact. Misalnya nih si Luffy ya kan berantem nih sama villain ya kan. Abis itu udah serang harusnya kan biasa kan kalau lu tahu karakter anime kan udah kalah kan tuh bangun lagi set gitu kan. Itu kan biasa kan lama ya. Kesannya kayak misalnya Tsubasa deh paling Tsubasa lu tau meme kan? Tsubasa kayak mau nendang satu bola aja itu butuh 1 episode. Ya, lu episode teng gini kan teng. Habis itu episode berikutnya berlanjut baru tuh ditendang. Nah, itu maksudnya berkesan dapat dramatis. Itu kan yang selalu gue bilang makanya tadi seni melebaykan suatu anime ya, kartun. Nah, tapi karena ini live action, jadi ya dibikin compact aja, serba compact. Jadi si misalnya kayak Luffy misal udah diserang bom jatuh, habis itu dia ya serang balik kalah musuhnya gitu loh. Jadi ya asal selesai. Jadi ya udah arc gitu-gitu aja. Bisa gue bilang fast pace lah. Ya istilahnya fasenya cepet. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut ke positif lagi nih, yang gue suka lagi adalah ada beberapa adegan yang di animenya itu nggak ada, tapi di manganya ada. Live action yang ngikutin manganya. Contoh, Zeff. Si Koki, Zeff yang kumisnya panjang banget itu. Kalau di manga itu ada adegan ketika dia itu hancurin kakinya sendiri, Pak. Ya. Nah, di anime diganti. Gue juga gak ngerti kenapa di animenya itu. Kalau nggak salah kepotong rantai kapal, Pak. Rantai jangkar gitu kepotong kakinya. Nah, itu kan kenapa ya? Kenapa? Mungkin kalau anime kan mungkin karena target pasarnya bocil ya kan. Masa bocil uset bunuh ingin kaki sih kan agak gimana gitu. Nah, tapi di Netflix ini di live action dikasih lihat. Bukan dikasih lihat pas ininya ya, tapi at least ngikutin versi manganya. Jadi si Zeff beneran potong kakinya, dia makan kakinya sendiri. Kenapa? Ya itu bagus jadinya. Jadi dia kan terdampar tuh di satu pulau bareng sama si Sanji. Si Sanji pas masih bocil, ya kan? Woi, apaan lu dapat bagian makanan yang gede, satu karung gede, gue cuma sekecil gini. Ternyata isi karungnya si Zeff cuman harta karun doang, bukan makanan. Makanan dikasih ke si Sanji bocil semua. Sebagai gantinya apa? Biar nggak mati kelaparan, dia potong kakinya sendiri. Dan itu diperlihatkan dengan sinematografi yang agak mencekam ya. Ketika si Sanji bocil ini lagi marah-marah, ya kan tiba-tiba langsung shot ganti ke set. Di batu udah ada darah yang berceceran gitu. Nah ini bagusnya, jadi bocil masih bisa nonton. Kenapa? Karena nggak literal dikasih lihat kakinya di ginian. Kalau di manga itu ada satu gambaran dia pakai batu beginiin kakinya, Pak. Agak sadis. Tapi ya ini juga nggak kalah dark juga. Darknya dapet, anak-anak masih bisa nonton, lebih mencekam. Gue pas nonton sendiri langsung gila. Wah, ini baru si Zeff, Pak. Ya makanya sayangnya yang di akhir tuh si Sanji sujud momennya tuh aduh nggak dikasih lihat. Itu gue sayang banget sih ya. Habis itu ya kita lanjut lagi ke acting ya. Nah ini tadi gue udah sempat mention dikit mengenai acting. Jadi karakternya menurut gue rata-rata bagus sebenarnya. Ya rata-rata bagus kayak misalnya si Luffy-nya pemilihan rasanya udah dewa lah, orang si Ichiro Oda sendiri yang milih ya. Si Nami-nya wah banyak banget kemarin yang suka banget sama Nami. Gila Nami. Ya si Emerald Root cakep banget si Emerald Root gila emang. Ya Zoro. Nah ini tapi ada beberapa kayak Zoro misalnya orang bilang Zoro keren banget gini. Gue sih kalau misalnya gue yang udah nonton animenya ya beda ya karakterisasinya Zoro ya. Memang sifatnya ya sama kayak di animenya. Tapi yang beda apa ekspresinya. Beda banget lo nggak bisa deny lah. Itu udah jelas kenapa? Karena lagi-lagi kartunis banget kalau di anime susah. Gue yakin kayak siapa sih yang bisa jadi Zoro versi anime gitu loh. Ya kan kayak kesannya alisnya aja udah begini. Ya kan bisa tiba-tiba kayak marah tapi agak songong, tapi agak-agak bisa ngelucu juga dalam hal yang sombong gitu, arogan. Itu kan Zoro. Tapi versi live actionnya cool. Jadi cool banget, jadi kayak apa ya, beda-beda banget deh. Kalian bisa, kalau kalian bener-bener fokus lihat Zoronya beda banget. Tapi ya bukan masalah buat gua. Kenapa? Lagi-lagi yang penting adalah actingnya bagus. Itu yang paling penting. Gak perlu sama kayak di anime. Ini anggap aja kayak udah ini berdiri sendiri nih. Kalau orang gak nonton anime One Piece ya udah bisa nonton. Karena emang nikmat kok gue nonton pemerannya si Zoro bagus, Emerald bagus ya kan. Bahkan aktor-aktor kecilnya bagus. Zoro yang pas masih kecil bagus ya. Nami pas masih bocil bagus banget itu. Ya Nami yang pas itu nangis-nangis gara-gara maknya mati itu bagus lah. Tapi itu
ciciknya. Udah rasa diganti. Si Nojiko. Si Nojiko. Ya kalian tau lah. Mungkin banyak yang protes juga, rasa diganti dari kulit putih di anime jadi kulit hitam. Gua nggak tahu kenapa, tapi sebenarnya nggak masalah buat gua. Ya nggak masalah. Kenapa nggak masalah buat gua? Karena ya emang bukan kakak kandung gitu ya, bukan saudari kandung. Kalau saudari kandung itu gua mampus loh. Gua kritik habis-habisan saudara kandung tapi beda ras itu udah kacau. Tapi karena ini beda ya udah, gua nggak masalah. Ya gua nggak ada masalah sama sekali. Tapi actingnya, waduh actingnya. Lu tahu Mel? Ini kan adegan emosional ya. Mau dibunuh sama si Arlong, ya kan? Mau dibunuh sama Arlong. Wow, si Nami yang bocil udah nangis-nangis, bagus banget acting. Tapi pas berganti ke close up muka si Nojiko pas masih kecil, buset, kayak apa? Kayak bocil yang dipaksa sama saudara. Nangis gak lu? Nangis gak lu? Nah, begitu. Jadi, begitu. Wah, kagak nangis. Jadinya gue nggak nangis sama sekali, gue malah ketawa, gue malah gitu. Gue sorry ya buat para pencinta One Piece ya, gitu loh. Ya sayangnya itu. Tapi pas udah gede untungnya bagus ya, bagus. Ya sisanya Usoppnya bagus, nggak masalah buat gue. Usoppnya agak beda karakterisasinya lagi beda ya, tapi nggak masalah buat gue. Nah ada satu lagi yang bisa gue kasih informasi ke kalian ya guys ya. Kalau kalian yang ngerasa pengen banget dapetin secara vibes animenya, kalian boleh pakai dubbing Jepang di Netflixnya. Kenapa? Karena ya Netflix kan Inggris kan, aktornya juga aktornya pakai bahasa Inggris semua. Jadi ya kalau mau harapin vibes anime ya kagak dapat sama sekali buat gua gitu. Terutama karakter-karakter kayak Sanji-nya lah, kayak Zoro-nya lah. Tapi ya kalau pengen lu pakai dubbing Jepang, karena apa? Dubber Jepangnya itu beneran literally pengisi suaranya, pengisi suara di animenya. Jadi bagus banget. Ya lebih dapat lah vibes. Ya paling minusnya ya itu nggak sinkron kan antara ngomong sama suaranya. Itu doang sih gitu. Tapi ya kita lanjut lagi ya ke soundtrack ya, musik. Ini satu hal yang menjadi plus point juga buat gua buat live actionnya One Piece ini. Memang ada beberapa musik yang menurut gua agak minus. Apa? Overtaken dihilangin. Ini adalah salah satu musik yang paling disukain sama para fans One Piece, gue yakin banget fans original soundtrack dari Overtaken ini. Itu pas mereka lagi mau ini biasa udah bersiap mau ya kan, pasti ada lagu keluar nih Overtaken. Tapi di sini dihilangin. Tapi yang jadi plus point ya, openingnya soundtrack utamanya bagus banget. Terereng 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 teng itu wow ya. Kesan Pirates-nya gue langsung keinget Pirates of the Caribbean pak. Beneran, langsung keinget gue. Ini banyak banget beneran nih One Piece gitu loh. Apalagi ya langsung lanjut lagi ke visual effect CGI. Gila gokil parah. CGI pak. Lautnya dari awal aja CGI gila itu. Buat anime jujur aja one of the best sih. Jujur aja. Mahal banget, gue yakin kapalnya kapal asli. Kapalnya kapal asli, production desainnya gokil, make-upnya, kostum-kostumnya, visual effect, tangannya Luffy pas dia jadi gendut, bagus banget. Monster lautnya bagus banget, ya. Apalagi si episode 8 terakhir pas di Arlong Park itu hancur gedungnya, bagus banget. Satu yang minus menurut gue ya, yang gue bener-bener notice, ini CGI-nya agak kurang. Itu cuman pas di episode 8, itu pun emang itu karena visual effect-nya butuh yang dewa banget pak. Karena ya partikel-partikel debu-debunya sampai ancur-ancur batu-batunya itu kan mahal banget ya. Itu gue yakin budgetnya langsung ngedrop di episode terakhirnya. Gila itu gedungnya hancur. Tapi good job banget sih. Ya meskipun ada beberapa yang ya agak kasar ya di akhir-akhir. Tapi ya udah series, lu mau harapin apa? Ini udah bagus banget buat series. Ya itu CGI. Ya episode 8 bagus banget. Oke, langsung lanjut lagi ke ending yang menurut gua ini bagus banget jadi penutup buat season 1 ini. Gua nggak tahu bakal lanjut atau enggak. Tapi kemarin sih konfirmasinya lanjut ya. Kalau nggak salah mau tahun berapa ya, gue lupa sih. Ya nanti kalian coba tulis kolom komentar season 2-nya One Piece nih kapan. Ya tapi ya itu endingnya cukup menutup season 1 ini dengan sangat baik. Dengan kita di flashback ke karakter-karakter dari selama 8 episode ini. Kayak lah ya kan. Ke si Buggy, villain-villainnya, ada si Elvida juga dikasih lihat di akhir, bahkan si Shanks terakhir dikasih lihat, posternya si Luffy ternyata udah masuk ke poster buronan seperti impiannya.
enak sih nontonnya, bener-bener seneng lah, kita ikut seneng. Apalagi terakhir gue paling suka tuh pas mereka udah ngumpul bikin lingkaran di akhir, itu bagus banget ya. Ketika flashback lagi Sanji ngomong ya, gue pengen all blue. Langsung flashback ke scene pas masih kecil, all blue dia ngomong. Terus pas si Luffy, I want to be the king of the pirates, ya kan, dikasih lihat lagi pas masih kecil dia ngomong. Jadi perkataan mereka pas dewasa sama pas masih kecil sinkron. Jadi pas gede kecil itu aduh bagus banget, langsung gua kayak emosionalnya dapet banget ya. Jadi compact lah secara anime, jadi bukan anime yang sampah. Yelah, nah kan kalian mikir gue bilang ini anime sampah kan? Nggak bagus. Cuman ya itu beberapa ya fasenya kenapa ya terlalu dibikin compact. Unsur dramatisnya kurang ya, tapi cukup oke. Tapi gue kasih note sedikit, jangan kalian bandingkan dengan seri-seri lain ya, terutama seri-seri yang literally kayak seri festival, seri yang serius, atau misalnya kayak Breaking Bad gitu. Tolol lu kalau misalnya lu compare sama Breaking Bad ya. Ini gue juga tahu lah ya. Ya, ini anggap ini kayak series hiburan ya, series yang ya adaptasi anime kok. Ya buat bocil-bocil, buat fun-fun gitu kan, lagi capek apa nonton buka ini ya. Beberapa episode gue setuju kurang banget ya, kayak aduh ya gitu-gitu doang. Tapi mesti kayak secara overall cukup oke. Apalagi nginget anime-anime sampah sebelumnya, ya ini udah oke lah buat anime gitu loh. Memang kalau lu bandingin sama Alice in Borderland beda. Alice in Borderland soalnya serius banget ya, jauh banget ya. Ya bukannya gue gimana banget sama One Piece, tapi emang karena gue fans Naruto. bukan. Nggak. Jujur. Ya ini kayak kameramen gue juga. Alice in Borderland kan kayak anjir kan. Kayak lu itu udah bisa compete sama seri-seri serius lain kan. Top itu udah kategori di atas 9 gitu loh. Itu series di atas 9 buat gue. Alice in Borderland, plot twistnya gila. Sinematografi, visual effects, CGI, dark, serius, realistik. Actingnya tuh gue hampir susah nemuin kelemahannya loh Alice in Borderland ya. Samurai X pun sinematografinya juga gila, cakep banget, bagus banget. Iya, production desainnya serius gitu loh. Ini yang bisa gue bilang kalau One Piece tuh kayak komedi lah ya, ringan-ringan, ceria-ceria, haha hihihi. Tapi ya cukup matang lah ya, bisa lebih matang, tapi memang nggak bisa kita compare sama anime-anime lain yang serius atau seri-seri lain yang serius. Jadi secara kesimpulan gue kasih rating final score buat One Piece Live Action ini adalah 7,2 alias mediocre ya. Jangan salah, mediocre. Kalau misalnya lu bikin series berat gua kasih mediocre, lu mungkin boleh permasalahkan. Tapi ini anime loh, yang notabene sampah-sampah mulu dari kemarin. Tapi ini bisa bikin kayak gini tuh udah 7 tuh udah cakep buat gua ya, udah bagus gitu. Dan rekomendasi lah ya buat kalian yang pengen, apalagi buat lu yang belum nonton One Piece, udah capek, males gue nonton One Piece dari awal, udah ribuan episode, nonton aja live action ini ya. Cukup bisa menikmati series ini. Gitu aja dari gua. Kita lanjut lagi ya, langsung ke video gua. Tapi ya seperti biasa, gua mau kasih lihat dulu ini Studio Untold yang super duper premium al dente Maximo, gila ya. Ada Corbon, ada Canvas ya, ada macam-macam ya. Studio-studio tema-temanya beda-beda ya. Kalau ini kan kita lagi di Arctic ya, yang bener-bener full white ya, lampunya juga clean white, enak banget. Gua nggak perlu lighting tambahan, udah cukup bagus gitu loh. Lihat aja, bagus kan visualnya tanpa ada lighting tambahan. Ini Studio Untold, linknya udah gue taruh di bawah. Kalau kalian pengen pakai bebas gitu ya. Jangan lupa juga kalian boleh beli merchandise official dari Ngelantur. Kita punya baju-baju yang super duper limited. Gue yang gambar pakai tangan gue sendiri aja, kalian bisa lihat ini nih ya. Gila, kurang premium apalagi baju gue bos. Ya, kalau kalian Ngelantur Corp sejati, kalian pasti beli baju gue. Dan ya jangan lupa juga subscribe Ngelantur Indonesia. Follow kita di Instagram, di TikTok, dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.